Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita akan teruskan renungan kita pagi ini sebelum kita akan beraktivitas. Saudara-saudara, kita mempelajari tentang bagaimana kita mengenal Allah Bapa, ya. Jadi saudara-saudara, tidak ada nabi-nabi, tidak ada rasul-rasul yang bisa men-sharekan, menceritakan, membagikan ya bagaimana Allah Bapa dengan begitu lengkap, dengan begitu detail, selain dari pribadi Yesus sendiri. Jadi bisa dikatakan, Yesus Kristus adalah pintu bagi setiap orang yang mau mengenal Allah Bapa dan juga mau mengenal Allah Roh Kudus. Ya, itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 18 itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Saudara, di sini kita melihat tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi bahwa walaupun nabi-nabi, ya, siapapun, rasul-rasul siapapun tidak pernah melihat Allah. Kalau mereka tidak pernah melihat Allah, berarti kurang lengkap rasanya, ya, untuk menceritakan tentang Allah Bapa atau menceritakan tentang Allah Roh Kudus. Satu-satunya pribadi yang memungkinkan kita untuk bisa mengenal dengan lebih mendalam hanya melalui satu pintu, yaitu Anak Tunggal Allah, ya, yang duduk di pangkuan Bapa. Itulah Yesus Kristus. Jadi sebelum orang mengenal Bapa, orang harus percaya kepada Yesus. Baru mereka bisa mengenal bagaimana Allah Bapa, bagaimana mereka mengenal Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, jadi dalam hal ini perlu kita memberitakan, menyampaikan kepada orang. Maka kita harus meyakinkan banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena begitu kita percaya kepada Yesus, kita ada kemungkinan untuk bisa mengenal Allah Bapa dan juga bisa mengenal Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya berita Injil itu adalah berita yang utama. Memberitakan Injil, memperkenalkan Kristus yang sudah mati dan bangkit, itu menjadi pintu kita untuk bisa mengenal Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Kita perlu bersyukur karena Injil Yohanes, ya, memberikan catatan yang komprehensif, ya, tentang doktrin Allah Tritunggal. Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes, orang yang dekat dengan Yesus Kristus. Ya, Yohanes pasal 13 ayat 23 di sana disinggung atau disebutkan tentang Yohanes, murid yang dikasih itu selalu duduk di sebelah kanan Yesus dan bersandar kepada Yesus. Hanya orang yang dekat dengan Yesus yang mengenal Yesus secara pribadi, mengenal Yesus secara luar biasa. Itu sebabnya Yohanes juga begitu dekat dan mendengar setiap Tuhan Yesus mengajar. Dan kita melihat bahwa secara aplikasinya, Yohanes adalah murid yang juga menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus mengajar, dia selalu dekat dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib, matanya memandang salib. Matanya memandang salib Yesus dan dia selalu mengikuti Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus bangkit, dia juga adalah murid Tuhan Yesus yang pertama melihat di kubur Yesus, ya, dengan Petrus. Dan bukti kasih itu dituangkan di dalam setiap tulisan. Dituangkan juga oleh Yohanes di dalam firman Tuhan. Yohanes juga yang menulis, ya, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih, ya, karena kasih Allah akan dunia ini. Kemudian Yohanes juga menulis di dalam suratnya yang pertama, kasih Allah dituliskan di dalam 1 Yohanes, yaitu bahwa kasih Allah
dinyatakan melalui bagaimana Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Dan kasih Kristus dinyatakan melalui bagaimana dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Itu ditulis di dalam tulisan Yohanes. Kita sangat bersyukur, saudara-saudara. Orang yang bisa menulis secara lengkap, menulis secara mendalam tentang kasih Allah ya kepada orang-orang berdosa. Hanya Yohanes yang menuliskan. Sehingga doktrin tentang Allah Tritunggal itu juga ditulis di dalam Injil Yohanes. Nah, kita bersyukur hanya orang yang dekat dengan Yesus yang bisa menulis tentang kasih Allah kepada manusia itu dengan begitu dalamnya. Ya, itu akan sangat berbeda dengan ketika orang dengar firman sambil dia balas-balas WA, ketika dia dengar firman sambil bersih-bersihkan kuku, ketika dia dengar firman sambil dia melakukan sesuatu akan sangat berbeda. Kita juga ingat ketika Tuhan Yesus berkunjung ke Betania, bagaimana Maria dan juga Marta sibuk di dapur, Maria sibuk mendengar Yesus berbicara. Kenapa Tuhan katakan Maria mengambil bagian yang terbaik? Karena memang saat itu kesempatan begitu langka, kesempatan begitu jarang, Yesus hadir di situ, dipergunakan untuk Maria untuk mendengar Yesus berbicara. Ya, itu pilihan yang terbaik. Mungkin yang dilakukan Marta cukup baik, tetapi Maria itu yang terbaik. Yohanes adalah orang yang selalu duduk di sebelah kanan Yesus dan dia bersandar di dekat, ya, telinganya dekat dengan mulut Yesus ketika Yesus mengajar, ketika Yesus memberitakan kebenaran. Dan Yohanes ini yang menyampaikan ya doktrin-doktrin penting, ya, doktrin Allah Tritunggal dan doktrin tentang kasih Allah, ya, mengajarkan tentang bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada orang-orang yang berdosa. Saudara, itu sebabnya sekali lagi, Yesus Kristus adalah pintu masuk buat kita untuk bisa mengenal Allah Bapa. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang memungkinkan mereka bisa mengenal Allah Bapa dan yang bisa mengenal Allah Roh Kudus dengan baik. Injil Yohanes mencatat, dan Yohanes adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan pakai Yohanes menjadi alat buat kita bisa mengenal Allah Bapa dan mengenal Allah Roh Kudus. Dan kita boleh bersyukur karena Tuhan memakai hambanya, ya, Rasul Yohanes menjadi alat untuk menyatakan kemuliaannya. Biarlah kita semakin bersyukur, semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik dan lebih mendalam. Sehingga kita menjadi orang yang memiliki kekuatan di dalam iman, memiliki kekuatan di dalam menghadapi situasi di tengah dunia, karena kita orang yang cukup mengenal Allah dengan baik dan kita percaya Allah yang sama, Allah yang punya kuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Shalom.